Halo guys, balik lagi nih sama Kang Ari. Drama Korea hadir sejak 2002 silam. Rupanya sejak kehadirannya, drama Korea memiliki tempat sendiri di hati para penonton di berbagai negara termasuk Indonesia. Selain menghadirkan aktor dan aktris yang rupawan, kisah cinta yang romantis juga menjadi salah satu alasan drama Korea berhasil menarik perhatian banyak penontonnya. Kali ini Kang Ari akan membahas 15 drama Korea terbaik dengan rating tertinggi sepanjang sejarah versi Kang Ari. Oh iya lur, sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya lur. Terima kasih lur. Signal. Series Signal berlatar belakang tentang seorang detektif Park Hae-young yang menemukan sebuah walkie-talkie ajaib yang dapat menghubungkannya pada detektif Lee Jae-han dari masa lalu. Jadi, dua orang detektif itu bisa saling berkomunikasi meskipun mempunyai timeline yang berbeda. Dari sinilah mereka saling membantu kasus satu sama lain dan berhasil menyelesaikan kasus-kasus besar. Nah, sampai akhirnya mereka menyadari bahwa komunikasi ajaib yang bisa mereka lakukan ini memang ditakdirkan oleh alam agar mereka bisa menyelesaikan sebuah kasus yang berhubungan dengan timeline detektif Park Hae-young di masa lalu. 박경영님, 나 이주환 남자입니다. 여보세요? 서영진 진범 아닙니다. 진범 따로 있어요. 나요? 당신 어디서 누굽니까? 100 Days My Friends. Drama Korea ini bergenre romansa sejarah yang menceritakan kisah cinta tidak biasa antara seorang putra mahkota kerajaan Joseon, Lee Yeol, dengan Hong, seorang wanita dari kalangan rakyat biasa. Pernikahan ini terjadi karena Lee Yeol, sang putra mahkota, pada suatu hari terbangun dengan kondisi amnesia sehingga lupa siapa dirinya sendiri. Beruntungnya ada warga yang menyelamatkannya, dan singkatnya dia bertemu dengan Hong Sim dan menikahlah dengannya. Setelah menikah, Hong Sim sering marah-marah dan jengkel pada Lee Yeol karena Lee Yeol tidak dapat mengerjakan pekerjaan apapun dengan benar. Bahkan nih, pekerjaan kecil pun dia gak bisa. Hal inilah yang menyebabkan Lee Yeol diomeli setiap hari oleh Hong Sim. Namun, meskipun begitu, Hong Sim dan Lee Yeol dapat saling mencintai dengan tulus. Problem pada drama Korea terbaik ini muncul saat Lee Yeol, sang pangeran, mulai mengingat siapa dirinya. Secara perlahan dia mulai mengingat bahwa dia adalah putra mahkota, dan sekarang dia harus mengklaim kembali kerajaannya. Apakah Lee Yeol akan berhasil mengklaim haknya kembali? Akankah Lee Yeol dan Hong Sim bisa tetap bersama? Tonton drama ini sampai selesai ya. Itaewon Class. Itaewon Class mengangkat cerita seorang pelajar SMA Park Seo-roy yang harus menjadi narapidana di usia muda. Hal ini disebabkan karena ia tidak bisa menahan diri dan ingin memukul Jang Geun-won, seorang penerus perusahaan kuliner terbesar di Korea Selatan, perusahaan Janga yang telah menabrak ayah Park Seo-roy hingga meninggal. Ayah dari Geun-won bernama Jang Dae-hee mencurangi dan menutup-nutupi perbuatan anaknya dan mengorbankan orang lain agar Geun-won bisa lolos dari penjara. Ironisnya, Park Seo-roy yang ingin membalas dendam justru dijebloskan ke dalam penjara. Setelah Park Seo-roy keluar dari penjara, dia tidak mendapatkan pekerjaan yang layak. Seorang yang tidak lulus SMA, bekas narapidana, tentu sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Berniat untuk balas dendam, dia akhirnya bekerja keras sebagai kuli di kapal laut selama 7 tahun. Dan mengumpulkan uang untuk membentuk restoran di jalan Itaewon bernama Danbam. Banyak hal terjadi setelah 7 tahun. Orang yang dicintai Park Seo-roy sekarang bekerja di Janga dan menjadi kompetitornya. Namun di Itaewon Class ia bertemu dengan teman-temannya yang hebat. Dan akhirnya secara perlahan perusahaan yang ia rintis mampu menyusul perusahaan Janga.
Mr. Sunshine. Cerita series yang masuk list drama Korea terbaik ini diawali dengan seorang bocah bernama Eugene. Berasal dari kalangan budak yang menyaksikan kematian kedua orang tuanya karena hukuman dari kalangan bangsawan. Setelah kejadian itu, dia berusaha sebisa mungkin untuk kabur dan beruntungnya ada seorang pemuka agama yang mau membantunya dan mengirimnya ke US. Bocah itu akhirnya dewasa dan menjadi seorang perwira marinir di Amerika dan memiliki nama berat Eugene Choi. Dan akhirnya dia ditugaskan kembali ke negara asalnya di Joseon. Setelah kembali ke Joseon, ia bertemu dengan seorang wanita bangsawan cantik lalu jatuh cinta padanya. Plot sejarah yang kaya dan karakter wanita bangsawan yang kuat menjadi series ini mendapatkan pujian luar biasa dari penonton dan pengkritik film. 오늘은 낯설며 내일은 두려운 격변의 식. Replay 1988. Berbeda dengan drama sebelumnya, hanya drama inilah yang mengambil tema kisah sehari-hari dari keluarga yang sederhana. Series ini mengisahkan cerita sehari-hari 5 sekawan yang sudah bersahabat sejak kecil karena mereka adalah tetangga. Dan menjalani persahabatan dengan sedikit cinta lokasi, cinta yang sepihak, dan kisah cinta sederhana lainnya. Meskipun banyak sekali karakter yang diperkenalkan pada episode pertama, jika Anda mampu bertahan hingga akhir episode, Anda akan menyadari betapa dalamnya karakter dalam series ini digambarkan. 부엌에 술빵 남은 거 있더라. 그것도 좀. Goblin. Drama Korea terbaik berikutnya jatuh kepada Goblin. Jika Anda mendengar Goblin, mungkin yang Anda bayangkan adalah makhluk buruk rupa yang bersembunyi di bawah jembatan. Namun Goblin di drama ini berbeda. Goblin bernama Kim Shin ini seorang jenderal perang yang bangkit dari kematian setelah berkata bahwa Tuhan tidak adil dan tidak ada. Kebangkitan dirinya ini merupakan kutukan akibat dosa yang dilakukannya ketika menjadi jenderal. Sekarang dia menjadi goblin yang tidak bisa mati dan dipaksa untuk mengingat kematian semua orang yang ada di dekatnya dan orang yang dia sayangi. Dia akan hidup ratusan bahkan ribuan tahun dan dia akan tetap mengingat setiap kematian orang yang ada di dekatnya dan dia tak akan pernah bisa melupakan satupun. Pada era modern di Korea, goblin masih hidup dan dipertemukan oleh Wong Yeo. Di masa ini, Pangeran Wong Yeo yang dulunya adalah pangeran yang sudah membunuh Kim Shin, dilahirkan kembali sebagai malaikat kematian yang tidak ingat apa-apa. Dan menariknya, dia akhirnya berteman dengan Kim Shin tanpa keduanya sadari bahwa dulu mereka saling mengenal dan bermusuhan. Hanya ada satu cara bagi Kim Shin mengakhiri kutukannya, yaitu menemukan pengantin goblin. Karena hanya pengantinlah yang bisa membuatnya mengakhiri kutukan hidup panjang yang diberikan kepadanya. Di sisi lain, Kim Shin menyadari bahwa malaikat kematian yang menjadi temannya dulu adalah Pangeran Wong Yeo, orang yang sudah membunuhnya dan adik tercintanya. Sky Castle. Series ini menceritakan tentang sisi gelap dari golongan keluarga kaya, di mana terdapat 5 keluarga kaya yang berlomba-lomba agar anaknya dapat kuliah di universitas terbaik di Korea Selatan. Orang tua yang tinggal di Sky Castle tidak segan menggunakan berbagai cara agar putra atau putri mereka mendapatkan pendidikan terbaik dan akses khusus, meskipun menggunakan cara licik sekalipun. Series ini menjadi bagian dari list drama Korea terbaik karena cerita yang disampaikan begitu original dan jarang diangkat, di mana orang tua memporsir anak-anaknya begitu keras untuk belajar walaupun mengorbankan kebahagiaan anak-anak mereka sendiri. Crash Landing on You. Kisah cinta yang muncul karena kecelakaan para layang pada Yoon seri.
seorang pewaris tahta sekaligus merupakan pembisnis terkenal, dan Ri Jung Hyuk, seorang tentara militer di Korea Utara. Series ini memiliki kehidupan layaknya ratu karena kekayaan dari keluarganya. Namun kehidupan itu berubah karena kecelakaan dan angin badai yang saat sedang melakukan para layang membuatnya ke Korea Utara, di mana dia tidak tahu apa yang harus dilakukan karena tidak ada satupun orang yang mengenalnya di sana. Hanya Jung Hyuk, orang yang mau melindunginya dari pemerintahan Korea Utara. Dari situlah perasaan cinta antara keduanya muncul, karena Seri merasa Jung Hyuk lah satu-satunya orang paling tulus yang pernah ia temui di Korea Utara. 나리 자유지 너무 보고 싶으면 어떡해? 그렇게 가버리면 어떡해? The World of the Married, drama yang berhasil menembus rekor dengan rating tertingginya di angka 24,3%. Tidak salah lagi, kenapa drama ini bisa masuk list drama Korea terbaik yang pernah ada. Drama ini mengisahkan konflik dari keluarga yang awalnya bahagia namun berubah seketika saat terjadi perselingkuhan, dan dengki serta balas dendam yang tak terelakkan menghantam keluarga yang awalnya harmonis tersebut. Film ini banyak mengandung adegan dewasa. Kisah bermula saat Ji Sun Wo, seorang dokter, menyadari bahwa suaminya Lee Tae Ho berselingkuh. Sebagai seorang dewasa yang sakit hati, Ji Sun Ho mencoba bersikap tenang, namun tetap melakukan balas dendam kepada suaminya. Drama ini sempat membuat warganet greget dan viral di sosial media karena alurnya yang bagaikan roller coaster dan mengangkat drama perselingkuhan atau pelakor yang sangat rumit. Hotel Del Luna sudah berdiri lebih dari 1000 tahun. Hotel Del Luna adalah hotel istimewa yang melayani arwah orang-orang mati sebelum mereka siap kembali ke alam baka. Jang Man-wol, seorang manusia yang menjadi pemilik hotel dan harus melayani arwah-arwah yang bergentayangan, dipaksa untuk menjadi pemilik hotel sebagai penebus dosa-dosanya. Selain itu juga terdapat manusia terakhir yang menjadi pengurus hotel itu, Ku Cha Song. Mereka berdua sama-sama melakukan penebusan dosa dengan cara bekerja di Hotel Del Luna. Meskipun awalnya mereka saling bermusuhan, namun semakin lama mereka bisa mengerti satu sama lain dan mengerjakan pekerjaan hotel dengan baik. 설마 생일 선물로 날 Descent of the Sun. Film ini berhasil meraup rating tinggi sepanjang masa yakni 41,6%. Kisah cinta antara Kapten Yo Si Jin dan Dr. Kang Mo Yeon ini berhasil menarik perhatian banyak penonton. Tak hanya di negeri asalnya, drama ini juga mendapatkan perhatian khusus di Indonesia. 노르망디에서 난 상처. 그때 진짜 총알. 의사. Moon Embracing the Sun. Drama berlatar sejarah mengenai kisah raja yang tak dapat melupakan kisah cinta pertamanya ini berhasil meraup rating 47% hingga akhir penayangannya. Drama ini dibintangi oleh Kim So Hyun dan Ha Ga In pada tahun 2012 silam. Baker King of King Tak-go bercerita tentang seorang pemuda yang mengejar impian untuk menjadi koki roti terbaik.
Kisahnya saat mengejar impian tersebut berhasil menarik perhatian publik. Drama ini berhasil meraup rating sebanyak 50,8% hingga akhir penayangannya. Brilliant Legacy, drama Korea yang tayang pada tahun 2000 silam ini berhasil meraup rating sebanyak 47,1%. Drama yang juga tayang di Indonesia ini bercerita tentang Go Eun Sang yang kehilangan adiknya Go Eun Wo setelah sang ayah dikabarkan meninggal. Autumn in My Heart atau lebih dikenal dengan Endless Love merupakan drama Korea yang pertama kali mendulang kesuksesan di Indonesia. Drama tersebut juga berhasil mendapatkan sambutan yang baik di negaranya. Tayang pada tahun 2004, drama ini berhasil meraup rating sebanyak 46,1%. Para pencinta drama Korea harusnya udah pada nonton kan 15 drama barusan? Untuk yang belum nonton, tulis dong di kolom komentar film apa aja nih yang belum kalian tonton. 君の虜にな